Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan siratal mustaqim wa ala alihi washabbil faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Fasal yang berikutnya ini pembahasan tentang lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, ibadah di bulan Dzulhijjah. Salah satu ibadah di bulan Dzulhijjah ini adalah wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, yaitu al udhiyah atau kurban. Bahasa Indonesianya maksudnya kita pakai istilah kurban. Kalau dalam kitab fikih ini istilahnya udhiyah. Udhiyah itu artinya kurban atau pengorbanan. Al-udhiyah secara bahasanya udhiyah pengorbanan, dan kurban itu kurban bahasa Indonesia berkorban. Nah itu dari bahasa Arab, jadi kayak begitu. Bahasa Arab artinya koruba, itu artinya dekat, karena kita kurban itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi koruba atau kurban itu asalnya dari bahasa Arab, artinya dekat. Nah ini jadi makna secara bahasa kurban tadi. Tapi dalam kitab fikih istilah yang dipakai adalah udhiyah. Artinya bahasa Indonesianya pengorbanan. Nah udhiyah itu kayak pegerang definisinya. Udhiyah itu adalah ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ma'is awil ghanam yaum 'idil adha wal ayyamit salasah ba'da taqarruban ilallahi azza wajalla. Jadi yang namanya udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih. Nah, disembelih. Apa yang disembelih? Satu, ibil, lalu dua, al-baqar, sapi dan sejenisnya, hadangan atau kerbau, dan kambing dan sejenisnya. Kambing itu domba, biri-biri. Nah, bahasa lainnya mayuzbahu minal an'am, sesuatu yang disembelih daripada al-an'am, binatang ternak. Kan di Al-Qur'an ada surah Al-An'am. Al-an'am ini diartikan binatang ternak. Cuma walaupun diartikan binatang ternak, lain binatang ternak yang dipahami bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah binatang al-an'am yang dalam istilah fikih atau dalam Al-Quran al-an'am itu adalah cuma 3 binatang ini aja. Ibil, unta, lalu bakor, sapi atau lembu, atau hadangan, kerbau, atau yang ketiga kambing, domba, biri-biri. Itu sejenis tiga jenis itu aja. Nah jadi walaupun dalam bahasa Indonesia kita baharaguan ayam, beternak ayam, baharaguan itik, beternak itik, baharaguan lele, ternak lele. Nah itu bahasanya. Nah itu kada termasuk dalam kategori al-an'am di pembahasan fikih. Jadi cuma binatang itu aja. Apabila ada orang menyembelih ayam ini dengan maksud udhiyah yang dalam istilah syariat itu, maka kada masuk, karena bukan binatang ternak yang dimaksud. Nah itu walaupun misalnya anggap misalnya lah kambing dengan harga 3 juta disembelih, pas karena memang termasuk binatang ternak. Lalu menyembelih ayam juga dengan nilai yang sama, maksudnya nukar ayam berapa ekong sampai jumlahnya 3 juta, secara nominal sama. Ini kambing 3 juta misalnya, ini ayam 3 juta, nilainya sama-sama disembelih, sama-sama diberiakan, dagingnya dibagi. Tapi yang bernilai ibadah udhiyah itu yang mana? Jelas yang pakai kambing.
Yang pakai ayam bang ada masuk karena bukan masuk kategori al-an'am. Ada masuk ibadah nang itu. Cuma bilanya memberi nang itu, memberi ayam berpahala lah. Jelas ya berpahala. Tetap aja berpahala. Pahala memberi, lain pahala udhiyah. Kalau yang udhiyah ini pahalanya sepaket dah. Pahala udhiyahnya, pahala memberinya. Kayak itu. Jadi binatangnya cuma 3 lah itu. Ada kawan yang lain-lain. Jadi memang ada sahabat yang bilanya musim kurban, mungkin pas duitnya kada menyembelih ayam, nah itu. Karena menyembelih ada. Kayak apa tuh ya? Kada masuk kategori ini. Asal ada benarnya menyembelih, nah. Jadi bilanya di luar dari definisi itu kada masuk ibadah udhiyah ngarannya. Tapi juga dapat aja pahala. Nah. Lalu waktunya ulang, menyembelihnya nih kapan? Yauma Idul Adha, pada hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, dan hari yang 3, maksudnya hari tasyrik, hari yang 3 hari sesudah Idul Adha, yaitu hari tasyrik, hari ke-11, 12 dan 13. Berarti ada 4 hari. Kalau Idul Adha itu hari Kamis, maka Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, sampai hari Ahad waktunya itu. Mulai terbit matahari hari Idul Adha itu, terbit matahari, lalu kira-kira orang sembahyang Idul Adha lawan khutbahnya, nah kira-kira itu. Amun wah ini kita mungkin lihat di jadwal itu, jadwal Yusakiyah syuruk itu sekitar jam 6:30-an, jam 6.20, kurang lebih jam 6:30-an. Nah, berarti waktu menyembelih itu kira-kira jam 7-an itu sudah awal. Ya jelas lah imbas sembahyang hari raya. Sebelum hari raya, sembahyang hari raya boleh lah, boleh aja. Cuma aneh bener ya. Menyembelih sembahyang hari raya ada. Maksudnya orang sembahyangan yang menyembelih enak. Imbas sembahyang hari raya atau itu afdalnya. Jadi dimulai pagi hari Kamis dan berakhir di sore hari Ahad atau sesudah sembahyang asar hari Ahad. Misalnya hari Kamis lah. Jadi ukurnya 4 harinya tuh bila. Waktunya itu aja. Jadi misalnya ada orang menyembelih kambing hari ini, bolehlah, terserah aja, kada ada masalah. Orang di penjagalan menyembelih sapi setiap hari, kada apa-apa ya. Maksudnya ada orang menyembelih kambing hari ini. Himba tutong disembelih, dagingnya dibagi-bagi. Itu masuklah udhiyah, kada masuk. Maka kambing, bujur kambing, tapi lain harinya. Nah, lain harinya. Berarti itu pahala membagi itu aja. Pahala udhiyahnya bang kada dapat karena bukan masuk kategori. Sudah. Lalu pulang. Kan syaratnya itu binatang ternaknya harus sehat walafiat, kada buta, kada nih telinganya hilang, harus lengkap. Makanya semalam waktu banyak penyakit, banyak dihalangi bang, ditunda kedatangannya binatang-binatang ternak dari luar pulau karena terindikasi berpenyakit kuku dan mulut. Nah, yang penyakit kayak itu kayak apa? Bolehlah gesan kurban kada kawa. Cuma misalnya ada sapi, palingnya tertatak. Bolehlah tuh dimakan sapi itu. Selama sapinya sehat walafiat, maksud saya itu kada ada penyakit dalam. Telinganya aja nih pagat. Bolehlah dimakan sapinya, boleh ya. Cuma menggesan kurban ada kawa. Gesan kurban telinga. Jadi ada orang bisi sapi, amun telinganya tetap ada kawa tuh gesan dijual kurban, berjual biasa aja dagingnya gitu. Nah, misalnya ada orang nukar sapi, tapi yang telinganya kada sebuting, gesan kurban kawa lah, ada kawa. Lalu orang tadi menyembelih sapi ini pas Idul Adha, bolehlah itu, terserah aja, kan ada masalah.
Tapi dibagi sidin dia daging sapinya kayak apa? Bagus saja. Cuma masuklah itu kategori udhiyah kada awal. Karena apa? Sapinya ada sehat, telinganya tetap. Berarti apa? Kada masuk dalam ibadah udhiyah tadi. Pahalanya apa? Pahala membarija. Nah, kayaknya menjual sapi ini profesional Bang. Kayak dia, lah telinganya hilang kan? Bisa aja orang makan nggak tenang. Insya Allah tahu aja. Cuma maksudnya misalnya ada kejadian nggak tuh? Di mana kah? Mungkin karena kebanyakan nukar sapi atau apa? Kada terlihat lagi. Ada seikong yang hilang telinganya. Kayak apa itu? Sembelih kayak biasa aja, dibagi kayak biasa aja. Cuma nilai udhiyahnya hilang. Kayak itu benar ya. Ibaratnya amun masalah pahala terserah Allah Ta'ala aja. Nah itu jangan nyaman. Kayaknya babutan loh. Bisa panitia aja lagi. Kan nggak ada tahu amun yang banyak sapinya. Amun 100 ikong tuh lah kira-kira lah. Amun 100 ikong didatangkan nih. Kira-kira amun seikong mana lah telinganya pagat bisa kada terlihat Bang. Amun kada biasa melihat sapi. Nah, jadi binatang ternaknya itu waktunya itu bolehlah malam makruh. Menggawinya itu malam makruh hukumnya katanya. Bukan kada boleh tapi makruh. Ngalih malam menggawi. Lalu taqarruban ilallahi azza wajalla. Jadi menyembelihnya ini memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada mendekatkan diri itu kayak apa gerang? Ya menyembelih gasan sesajen. Nah, gasan penunggu laut, gasan penunggu pohon. Nah, itu ada. Dasar biasanya mun di pelem-pelem tuh ayam hirang. Nah, syaratnya sembelih ayam hirang. Nah, itu yang lain taqarruban ilallahi azza wajalla. Amun yang kita menyembelih ayam, menyembelih biasa ke seni makan, itu kayak apa? Kayak bagus juga, kan ada masalah. Ada masalah. Jadi yang penting menyembelih binatang tadi bukan untuk sesajen gitu. Bukan untuk yang makhluk kada jelas. Gitu. Makhluk kada jelas itu jin kah, setan kah, kan kada jelas sudah tahu. Amun menyembelih binatang niatnya memberi tetangga bagus tidak ada masalah. Itu jadi taqarruban ilallah azza wajalla ini artinya bukan untuk kemaksiatan, maksudnya kepada yang apa ngarannya ini bentuk-bentuk kemusyrikan kada. Nah, hukumnya Bang apa? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wa dalla ala dzalika ayatun. Banyak ayat-ayatnya. Yang pertama, fasholli li rabbika wanhar. Ini di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jadi di surah Al-Kautsar itu ayatnya pendek ya. 3 ayat Al-Kautsar itu. Cuma maknanya nih apa ngarannya nih banyak. Surahnya itu pendek, cuma makna yang di dalam ayat-ayatnya ini banyak gitu. Tema-temanya ada berapa penting gitu. Dan di surah Al-Kautsar ini kadida huruf mim. Kadida huruf mim. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua. Kan inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Kautsar ini yang pertama sesuai namanya Al-Kautsar ini memberitahukan kepada Nabi Muhammad itu memiliki telaga di akhirat, ngarannya Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini ada 2 riwayat. Pertama memadahkan andakannya di luar surga, maksudnya bajunya itu diberikan ke orang-orang beriman sebelum ke surga. Ada madahkan di dalam surga Telaga Kautsar. Ya yang penting minum lah kita kayak itu nah. Terserah aja di mana, di dalam atau di luar. Maksudnya bilangnya dapat itu ya berarti umat Nabi Muhammad gitu. Aman lah itu. Nabi Muhammad ini selain memegang kunci surga di Telaga Kautsar. Apa istimewanya Telaga Kautsar? Telaga Kautsar ini apabila diminum tidak akan haus la yazma abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Jadi minum itu kan haus lagi. Cuma ini sayangnya ada di akhirat. Jika ada di dunia ada payu lagi dari galon. Di akhirat aja itu. Nah, dan Telaga Kautsar ini luasnya kurang lebih dari Arab Saudi ke
Palestina lah, biar lebarnya luas benar. Ini lain sungai, danau, luas benar. Jadi di Telaga Kausar tuh banyak gayungnya banyak benar. Jadi misalnya manusia sedunia, pokoknya yang menginum itu lah itu nah, kada betaha kada dapat, namun dasar kaplingannya dapat, sidin tercatat dapat aja itu nah. Karena banyunya anunya nih luas, diameternya tuh luas, gayungnya banyak aja bisa minum, kada masalah. Dan rasanya itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wah, manusianya kada nyaman ya, kada. Maksudnya itu menggambarkan tentang nyaman diminum. Wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu kan. Ini menunjukkan tentang keajaiban Telaga Kausar tadi. Sekali minum aja lah. Nggih. Sekali minum ada haus lagi. Karena bilanya kita kan kita ini di dunia loh, selain alam dunia ini kita bisa kada ingat atau kita hanya tahu daripada sam'iyat. Maksudnya itu Al-Quran atau hadis Nabi. Dalam dunia ini kan kita kalau menggambarkan kayak apa kondisi Banjarmasin kan. Cuma yang alam akan kita datangi kita kada tahu kecuali dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, termasuk yang sudah kita lewati. Misalnya ini manusia itu waktu dalam rahim kan di dalam banyu. Kita dalam rahim itu lah dalam banyu. Cuma pas ke dunia benyalam maka ada bisa lagi. Artinya itu ada nak diingat. Kan sebelum di alam dunia ini kita ada di alam rahim, sebelumnya di alam arwah. Di alam arwah itu ada hadis Nabi, al arwahu junudun mujannada. Roh itu saling bertaut. Jadi misalnya di alam arwah itu kita sudah tetamu, akrab, di dunia itu akrab pulang kan. Nah itu kita pasti kada ingat dah. Tetamu apa nak kada ingat? Kada ingat loh. Kada ada yang ingat ya tenang. Nah itu lalu yang akan terjadi alam kubur itu kita dari dalil aja kan. Kalau kita menggambarkan secara detail amun ukuran dunia tuh nah, tulang ini terselisih paling alam rahim ada banyu tapi tahu hidup. Iya makanya ada kawah hidup dia ada mati. Iya pas di dunia belajar pulang bukunyong nggak tenang. Pas di dunia di banyu mati. Iya makanya belajar bukunyong mulai kayak ingat. Nah kan dalam hadis itu salah satu siksaan kubur itu tulangnya terselisih. Kita kada melihat itu orang kecelakaan tergapit ya. Kada kau juga memastikan apakah sama saya itu atau kada. Belum lagi dalam kubur itu malaikat itu menakuni lalu menyiksa bagi yang kada dapat menjawab. Gambaran detailnya itu kada kau kita memastikan, yang ada itu kan perkiraan aja. Karena dalam hadis 2 ketika seorang mayat itu disiksa nih dikubur, itu seberatan makhluk mendengar saking sakitnya, kecuali manusia dan jin. Berarti ayam, kucing, nomor situ mendengarnya. Aja. Cuma kita kan kalau menakuni ayam masalahnya. Jangan kalau ditakuni ayam nih, kayak pegirang suaranya, kaunya mendengar ya, kau mendengar itu. Warek mendengar aja. Kira kalau ditakuni itu kan yang samiyat, maksudnya hal yang di luar kita kena kawal sana kan. Cuma berdasarkan dalil aja kita percaya yakin. Makanya al-imanu bil ghaib itu termasuk harus yang diimani, beriman dengan yang gaib. Nah termasuk kayaknya di akhirat. Di akhirat itu kan ya tadi Telaga Kausar lebih manis daripada madu. Nah kayak apa banyunya? Kada haus lagi. Banyu apa kada haus lagi? Karena kalau kita menggambarkan yang versi dunia, karena kita terbatas. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in alim. Itu ya bukti keterbatasan kita kan. Kita hanya bisa memastikan apa yang bisa kita raba, kita lihat yang panca indera tadi. Sedangkan di luar itu keterbatasan. Makanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dapat gelar As-Siddiq. Itu adalah salah satu gelar penghargaan yang luar biasa karena Sidin selalu percaya apa yang diucapkan Nabi Muhammad, termasuk perkara akhirat. Orang-orang kafir Quraisy itu
Ini tahu Allah Ta'ala, tahu Nabi Ibrahim, tahu bahaji. Cuma waktu dipadahkan hal-hal yang gaib kayaknya terjadi hari kiamat, ada percaya? Ada percaya? Iyalah kami jangan mati. Kan di surah Yasin itu kan itu ada pernah kita bahas. Mati, awak hancur, mungkinlah terbalik pulang. Nah, kan ada percayanya. Ada percaya. Jadi biasanya ditakoni siapa menciptakan langit bumi? Allah Ta'ala. Kau aja. Cuma pas ditakoni masalah iman gaib, ada tahunya. Jadi kayak apa tuh ya? Makanya beriman dengan yang gaibnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaibnya adalah hal yang pembeda benar seorang muslim dengan yang ada. Orang-orang ateis kada percaya Tuhan itu ya kada percaya gaibnya. Melihat apa yang ada aja. Amun mati ada habis ada kisahnya. Termasuk dalam apa nih? Dalam dunia akhirat itu Shiratal Mustaqim itu fleksibel. Kan kita jembatan mana jembatan basit misalnya. Jembatan basit itu kita ukur sama. Pian membawa ukuran meteran, ulan membawa meteran juga kita ukur ya sama. Kecuali meterannya rusak. Cuma alat ukurnya sama aja, pasti hitungan sama. Lebar dan panjangnya berapa? Ada beda kita. Tapi bilanya jembatan Shiratal Mustaqim itu fleksibel, tergantung orangnya. Memang di dalam Tanbihul Ghafilin disebutkan lebih tajam halus benar kayak rambut dibagi 7 dan landap benar aja. Tapi di hadis itu disebutkan juga bahwasanya menyeberangi Shiratal Mustaqim ini tergantung amal ibadah. Ada yang kalbarq seperti kilat langsung aja. Ada yang kayak burung terbang. Ada yang kalhisan kayak orang naik kuda. Ada yang berjalan biasa. Salam saya berjalan biasa. Ada yang ditinggal lambat benar tapi sampai ya. Ada yang lambat juga ditinggal tapi itu gugur. Itu kan berarti macam-macam. Kadang-kadang kita menggambarkan di dunia ini yang jembatannya nang itu kadang-kadang jembatan apa yang sama? Ini kan jembatan disebut ini Shiratal Mustaqim. Nah itu yang ghaibiyat tadi termasuk yang tadi. Nah makanya ada istilah sami'na wa ata'na. Batu ulang ada istilah al-iman tadi. Al-iman itu masalah yang kepercayaan. Nah kandungan surah Al-Kautsar itu ayat pertama tentang akhirat, ayat yang kedua tentang ibadah. Ada 2 ibadah dalam satu ayat nih. Pertama, fasholli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu. Lalu wanhar. Wanhar itu menyembelihlah. Nahar itu sini. Menyembelihlah. Nabi disuruh salat dan menyembelih. Nah, ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ayat ketiga ini adalah jawaban terhadap orang-orang kafir Quraisy yang memadahkan Nabi ini mandul. Nah, itu. Ini ayat yang ketiga ini jawabannya. Ini ayat ketiga jawabannya. Nah, tapi yang untuk dalil udhiyah ini, kurban ini adalah yang ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika. Jadilah bilanya sebuting ayat tuh nah. Kita tahu artinya paham maksudnya itu bagus banget ditadaburi. Mentadaburinya kayak apa? Terserah kita kan. Karena setiap ayat itu pasti ada rahasianya. Kenapa jadi di ayat ini fasholli salat disandingkan dengan wanhar, dengan menyembelih berkorban. Karena di ayat lain salat itu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Banyak ayat yang kayak gitu. Tapi di Al-Kautsar ini disandingkan dengan apa? Dengan wanhar, dengan udhiyah, pengorbanan dari. Tentu ada rahasianya. Makanya salah satu ulama tafsir itu ada menyebutkan setiap membaca ayat Al-Quran itu, setiap membaca padahal ayatnya itu juga kayak dapat makna hanyar. Jadi amun kita buka buku tafsir Al-Quran karangan ulama kada bahabisan.
mulai nang halus, yang sederhana ada. Kalau di pondok tuh biasanya paling sederhana itu dipelajari kitab Jalalain. Jalalain itu dua orang mulia, dikarang oleh dua orang mulia, Jalaluddin Al-Mahalli lawan Jalaluddin As-Suyuti. Itu biasanya kitab yang paling sederhana karena tafsirnya itu perkata aja, mufradat. Dikit ya, paling sejuz, sejilid segini lah. Nah, karena kita tetamu tafsir yang panjang. Tafsir yang panjang, yang kayak ini, ada yang kayak ini gitu. Dan ketika ada ulama kawang menulis tafsir sebijian 30 juz, itu berarti memiliki waktu yang sangat luang. Itu ngalih bener ulama. Makanya sampai ada anekdot yang wah inilah masuk penjara dulu hanya kau menulis tafsir tuh. Kenapa gerang? Harus fokus supaya kau tuntung tuh. Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar tuh sedih di penjara. Buya Hamka waktu nulis kada sedihnya banyak lagi ulama-ulama itu yang ketika di penjara menulisnya tuh. Nah, termasuk ayat fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar ini ayatnya sedikit ya. Kita hitung hurufnya fasholli fa shad lam lalu lirabbika la ra ba kaf 7 waw alif waw nun ha ra. Nah, dikit ya. Sedikit aja kan. Tapi kalau secara pahala membaca Al-Quran itu per huruf dihitung dah, sebuting huruf sebuting pahala itu sebuting. Lalu yang kedua pahala mentadaburi ini ya tadi asal tahu ayatnya, tahu artinya maksudnya ini nang apa. Kalau kita menerka ini kira-kira apa, kenapa jadi ini. Betul, ini kan tentang ahamiyatus shalah, pentingnya salat. Fasholli lirabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Berarti bukan salat untuk manusia, bukan salat untuk karena terpaksa, bukan salat untuk membahar itu biasanya kesan min Tuhan. Dan jadi hadapan min Tuhan khusus banget sembahyang biasanya kayak itu. Salatnya bukan untuk sekedar menjalankan aktivitas, bukan sekedar salat fasholli lirabbika ini bukan sekedar salat apa namanya nih karir, bukan salat untuk keterpaksaan tapi fasholli lirabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Nah, dan kalau dikaitkan dengan wanhar bawa kurban ini ada hubungannya juga lawan anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi anak Nabi Adam itu disuruh berkurban. Ada berdua kayak itu disuruh. Tapi apa? Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi ada yang seikung berkurban diterima Allah, yang seikung kada. Nah, berarti kita wahimi bisa jadi berkurban itu ada yang dapat pahala, bisa juga kada. Ruginya Bang, karena ibadah ini yang memang harus dirabbika untuk Tuhan. Ketika ibadah itu hanya untuk update status, maka pahalanya itu diragukan. Bukan karena pahala Bang, diragukan karena kita kada tahu juga kan. Cuma maksudnya diragukan terima atau kada. Karena bila kita membaca kitab Ihya Ulumuddin atau kitab karangan ulama mengenai keikhlasan itu, syarat terima ibadah itu kayaknya alih bener Bang. Karena misalnya sholat kita sembahyang. Syarat fikihnya harus selesai dulu. Contoh, maksudnya kayak kada batal, awak nih sudah wudu, baju suci, tempat suci, sudah bacaannya beres. Nah, hanyar sifatnya. Sifat itu artinya apa? Tuntung maksudnya pas sembahyang tadi harus ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan ria, bukan juga untuk sum'ah. Jadi misalnya ada orang nih tahajud malam, kadida melihat loh, berarti kemungkinan ria kadida, kemungkinan sum'ah kadida juga, karena kadida melihat kadida mendengar. Udah. Soalnya tuntung sembahyang tahajud, anak diterima dah nih. Hatinya sudah terjaga dah. Tuntung sembahyang tahajud, tegeretek hati, jadi dia update status nah. Dia update status.
Niat hati apa? Supaya dilihat di orang, ria. Aku sudah tetap sembahyang. Nah, bisa hilang pahalanya. Ini ilmu yang kayak ini ilmu untuk mengukur diri sendiri, lain untuk menilai orang itu. Karena orang kita ada tahu. Bisa jadi orang maaf di satu sembahyang tahajud itu supaya orang lain sembahyang aja. Bisa jadi. Termasuk juga adalah ria ada, sumah ada, tapi ujub, rasa diri paling harat. Rasa diri paling harat itu pada perlu memperlihatkan, melihat orang tuh kayak ya, ibadahnya orang tuh paling kayak aja. Nah, tuh. Padahal kadaria itu kada minta hati sumah kada juga coba melihat orang. Allah, paling sembahyang Jumat dia sembahyangnya kayak meremehkan. Nah, itu bisa masuk ke ujub. Iblis itu dikeluarkan dari surga, salah satu sifatnya itu adalah ujub. Karena apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena merasa diri lebih baik. Iblis itu karena merasa diri lebih baik. Dan ini ya perasaan yang apa ngarannya ini harus dilatih ya teman. Kadang kita memang merasa rasa lebih ya teman. Rasa lebih. Nah, udhiyah ini adalah sarana untuk merendahkan posisi kita. Bahwasanya kita ini memang hamba dan pengorbanan kita ini, udhiyah kita ini adalah apa? Li rabbika, untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Makanya kisah kurban ini diabadikan Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Memang bentuk pengorbanan kan. Bukan sekadar amun wah ini kan menyembelih sapi dibagi, bukan sekadar itu, ada nilai yang harus diperjuangkan, yaitu apa? Nilai pengorbanan. Inilah bab udhiyah ini bersambung babnya sebujurnya dari bab zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan memberi yang kita miliki kepada orang lain. Jadilah wah ini yang tahun ini kan baras lagi larang. Berasa hanya asa berasa mengeluarkan zakat tuh. Karena baras seliter yang biasa makan baras Banjar lah 20-an. Di rumah orang nyoba 4. Berasa banyaknya kayak itu berasa banyaknya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya zakat fitrah tuh ya ritual biasa, nukar kawaja aman lah, ada masalah. Tahun ini barasnya larang dan ini makanan hari-hari memang baras itu kan. Zakat fitrah ini makan kita apa itu yang dikeluarkan. Jangan makal nang dimakan apa dikeluarkan maka baras yang kualitasnya bilang sakit benar biasanya ayam nggak boleh. Nah, cuma itu adalah nilai pengorbanan. Makanya fasholli li rabbika ini adalah jadi hal penting. Kan ini cuma seayat aja, ayatnya pendek gitu. Bahkan akan pun hafal, tapi bilanya maknanya kita pahami, apalagi filosofinya ini luar biasa. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Diutak-atik dari sisi mana aja, itu jadi hasil. Dari sisi kebahasaan loh. Fasholli li rabbika wanhar ini adalah dalam sisi bahasa. Jadi bahasa Arab tuh banyak cabang-cabangnya. Ulun karena belajar bahasa Arab ini di pondok dan bertahun-tahun, istilahnya hidup itu lawan bahasa Arab. Jadi kadang ada merasa lagi tuh ngalihnya bahasa Arab. Kayak itu ulun kan di UIN majar bahasa Arab menakuni lawan beban mahasiswa. Nyaman bahasa Arab kah, nyaman bahasa Inggris? Bahasa Inggris sekalinya. Banyak nang menjawab nyaman bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. Secara kaidah lebih sederhana bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Dan sebenarnya juga bahasa Arab inilah adalah bahasa yang komplit, bahasa yang bisa menampung bahasa Al-Quran. Makanya bilanya bukan ada kesempatan belajar bahasa Arab, belajar karena bisa memahami Al-Quran itu pakai bahasa Arab itu keindahan tersendiri itu. Ini misalnya lah fasholli li rabbika wanhar. Fasholli ini fatu huruf fa. Sholli ini adalah fiil. Fiil itu kata kerja. Fiil itu terbagi 3. Paling kada terbagi 3. Ada fiil madi, ini menunjukkan masa lampau. Ada fiil mudhari, masa sekarang dan akan datang. Ada fiil amar, perintah.
Ayat ini adalah perintah fasholli, sholatlah, dan ini perintah bentuk tunggal, bentuk mufrad tunggal. Untuk siapa perintahnya? Untuk Nabi Muhammad. Fasholli li rabbika, untuk Tuhanmu. Nah, Tuhanmu-nya ini kafnya tadi kepada Nabi Muhammad juga, khitabnya, lawan bicaranya, audiensnya. Ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad. Wanhar, inhar itu fil amar juga sama, dan itu bentuk tunggal juga. Tapi walaupun ini bentuknya tunggal, maknanya adalah untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang perintahnya itu kepada Nabi Muhammad, tapi maknanya apa? Maknanya untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, termasuk ayat ini. Jadi apa ngaranya nih? Keindahannya luar biasa. Makanya kalau kita baca sirah Nabawiyah itu, salah satu tuduhan orang-orang kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad adalah sahir, tukang sihir. Sebabnya adalah Nabi Muhammad ini ketika membacakan Al-Quran, nang mendengar itu kayak orang takana sihir, kayak bagusnya kayak jadi kadada yang mencela keindahan bahasa Al-Quran itu kadada. Yang orang-orang, bahkan kan Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara keindahan bahasa Al-Quran. Keindahan bahasa Al-Quran. Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, itu yang dibacakan Al-Quran di Mus'ab bin Umair menjelaskan Islam. Bacakan Al-Quran, masuk Islam jadi. Karena memang ini keindahannya. Nah, ini kan satu ayat ya, mengenai ayat apa tadi? Ayat tentang udhiyah. Nah, terus itu lah. Nah, lalu ulang dalam sisi usul fikihnya ulang ayat nih, fasholli li rabbika wanhar. Jadi para ulama merumuskan apabila ada perintah dalam Al-Quran itu makna dasarnya adalah wajib. Al-aslu fil amri yadullu alal wujub. Pada dasarnya semua perintah baik dalam Al-Quran ataupun hadis, pada dasarnya itu hukumnya wajib. Illa ayyadulad dalilu ala istihbabihi, kecuali ada dalil lain yang memadahkan perintah ini bukan wajib tapi sunnah. Nah, kalau berdasarkan ayat ini aja kurban itu wajib. Tapi ketika ulama merumuskan ditanding dengan dalil yang lain, ayat yang lain, hadis Nabi, diambil kesimpulan bahwa kurban ini adalah sunnah muakkadah. Nah, ini dari sisi usul fikih ulang. Tadi sisi bahasa, ini sisi usul fikih. Jadi apa beda usul fikih lawan fikih? Itu beda. Usul fikih itu adalah ilmu mengulah hukum. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat. Itu usul fikih. Nah, fikih itu adalah ilmu tentang memadahi hukum yang sudah jadi. Al-udhiyatu sunnah muakkadah. Nah, itu kaplingan fikih. Udhiyah itu hukumnya sunat muakkad, dah. Yang mencari dalil, merumus itu usul fikihnya. Nah, ulama kayak Imam Syafi'i itu bisi ilmu itu lengkap, harus beradaan. Jadi misalnya jadi orang wahid nih, hendak kayak Imam Syafi'i, kawa asal ilmunya kayak Imam Syafi'i juga. Nah, itu kawa udah harus komplit. Nah, fasholli li rabbika wanhar ini juga apa ngarannya nih? Kalau dari sisi balaghah, keindahan bahasa, dalam bahasa Arab itu ada ngarannya sajak. Sajak itu adalah akhirnya berakhiran sama. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kan tadi fathah lalu ra, kautsar fathah lalu ra mati. Wanhar fathah lalu mati. Abtar tanya fathah lalu mati. Itu hanya sebuting surah. Kawan yang kayak itu, ini Al-Quranan kawan. Jadi dalam ilmu balaghah itu ada ilmu badi', ada ilmu ma'ni, ada apa namanya nih? Yang keindahan bahasa nih. Jadi
kada betah habis ya, dalam memaknai ini tadi. Nah itu kalau dari sisi fikih aja udhiyah ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah lalu waktunya tadi sudah, yaitu dari waktu sholat id sampai tenggelam matahari. Nah dan yang terakhir wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Jadi menyembelih kurban ini disunahkan 5 macam. Yang pertama tasmiyah. Tasmiyah itu maksudnya di sini adalah membaca bismillah. Membaca bismillah. Tasmiyah ini adalah bentuk masdar fiilnya sama yusami. Sama yusami itu artinya memberi nama. Nah mungkin inilah kenapa jadi di wadah kita memberi ngaran istilah acaranya adalah tasmiyah. Tasmiyah karena memang bentuk fiilnya dari sama yusami, masdarnya tasmiyah. Tapi kalau dalam pembahasan ini yang ngarannya tasmiyah itu artinya adalah membaca bismillah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kayak tahmid itu artinya membaca alhamdulillah. Tahlil membaca la ilaha illallah. Hauqala berarti membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, banyak lagi yang ringan-ringan tadi. Misalnya ta'awudz berarti membaca alhamdulillah. Istilah-istilahnya. Tasmiyah ini di sini akhirnya membaca bismillah. Itu disunahkan. Cuma sampai bismillah aja. Bismillah gitu. Jangan berbuat ar-rahmanir-rahim. Lalu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunahkan. Lalu yang ketiga istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lalu imam menghadap kiblat, at-takbir, mengucapkan takbir. Allahu akbar. Nah, dan yang terakhir ad-du'a'u bil qabul, doa untuk diterima. Nah, doa untuk diterima ini karena memang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sini menyembelih ujar Nabi apa? Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kurban ini ada doa khusus dari Nabi untuk minta diterima ibadah. Tapi sebenarnya semua amal ibadah itu kita doakan mudah-mudahan sebenarnya diterima. Namun rancak kita tuh berdoakan non bulan puasa aja. Yang rancak doa witir, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Biasanya witir aja. Nah, tapi yang bagus atau idealnya sejujurnya amal ibadah kita itu kita doakan beratan mudah diterima. Nah, itu sejujurnya. Kada yang sebutin dua aja kan. Karena kita ada tahu amal ibadahnya ada sangkutkah atau ada tahu itu. Cuma yang kau jadi kita ukuran itu kan yang secara fikih. Adapun yang diterima atau kada itu terserah Allah Taala aja gitu ya. Makanya disuruh minta doa. Wala yaqulu mudhahi syai'an min udhiyatil mandurah wa yaqulu min al-udhiyatil mutawwi' biha. Mungkin sampai di sini. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.